Halo adik-adik, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang berlimpah pada kami sehingga kami bisa bangun dan bisa beraktivitas kembali Tuhan. Kau berkati Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan, tolong Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Haleluya, amin. Anda semuanya bangkit berdiri, kita akan pujikan kasih Yesus. Kita akan sambung pujian dengan setinggi-tingginya. Kita akan
mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan memujikan seperti wanita. Tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBS Kerten. Apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat? Ya, kalian tadi sudah banyak memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya duduk kepala, tutup mata dalam sikap berdoa. Yuk, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada saat pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah pimpin kami di dalam
ibadah sekolah minggu kami sudah banyak memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau akan tuntun kami, biarlah firman-Mu saat pagi hari ini menjadikan kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya firman-Mu pada saat pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau sendiri akan berkata-kata, berfirman melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, anak-anak tadi sudah bersukacita memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kalian duduk dengan diam. Yuk semuanya posisinya duduk dengan diam. Kita akan pasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Bu Yuli akan bercerita ya, firman Tuhan pada pagi hari ini akan Bu Yuli beri judul iri hati. Ya, anak-anak pasti sudah pernah mendengar apa toh iri hati. Nah, nanti kalian akan mendengarkan ceritanya pada saat pagi hari ini. Yuk, ya. Untuk mendasari firman Tuhan, kita akan buka di dalam Yakobus 3. Ya, Yakobus 3. Yuk anak-anak yang sudah besar, sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitab kalian masing-masing. Kalian buka di Alkitab kalian di Yakobus 3 ayat yang ke-16. Semua sudah menemukan? Kalau sudah, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi, Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi untuk judul firman Tuhan pagi hari ini adalah iri hati. Ya, Ibu akan berikan cerita ya tentang iri hati. Nah, kisahnya itu seperti berikut ini. Ada seorang anak yang bernama Bayu. Di halaman rumahnya, ya, di halaman rumah Bayu ini banyak sekali ditumbuhi pohon. Pohonnya ini ada tumbuh besar ya, tumbuh besar ya, ada yang kecil. Ya, ini adalah Bayu ya, ini Bayu, kemudian ayahnya ya berada di halaman rumah mereka. Ya. Pohon yang besar ini ya, ini di halamannya Bayu banyak tumbuhan. Pohon yang besar ini disukai banyak orang. Mengapa begitu? Karena banyak orang yang kalau cuacanya panas, mereka akan berteduh di bawah pohon yang besar ini. Nah ya, akan berteduh di pohon yang besar ini ya. Kemudian binatangnya pun juga senang bermain-main di halaman yang sejuk karena banyak pohon-pohonnya. Nah, ini tadi adalah ayahnya Bayu dan Bayu yang ada di kebun. Nah, ini banyak sekali tumbuhan yang besar, yang kecil tumbuh di halaman. Ya. Bayu dan ayahnya sangat senang juga karena di halaman mereka banyak ditumbuhi pohon-pohon yang menjadikan lingkungannya menjadi sejuk. Ya, ini pohon yang besar, ya pohon yang besar ini, anak-anak, ini ada orang-orang yang berdatangan di pohon besar untuk sekedar berteduh karena cuacanya panas ya. Itu anak-anak mungkin kalau pas di jalan cuaca panas, kemudian ada pohon besar akan berteduh di banyak. Demikian juga ini orang-orang yang ada di situ sering sekali berteduh di bawah
pohon yang besar. Nah, nih, lihat ya. Nih, pohon yang besar itu ya bisa tumbuh dengan lebat, dengan besarnya karena cukup mendapatkan air. Nah, air ya, air hujan turun itu menyirami tumbuhan ini. Nah, kadangkala pada waktu hujan turun itu orang-orang juga akan memanfaatkan pohon yang besar ini untuk berteduh di bawahnya. Tapi ingat anak-anak, ya, Ibu berpesan kalau waktunya hujan dengan deras, apalagi ada petir, jangan sekali-kali kalian berteduh di bawah pohon ini karena sangat berbahaya. Ya, berbahaya sekali berteduh di bawah pohon yang hujan lagi ada petirnya. Nah, ini kemudian selain tadi pohonnya itu mendapatkan air ya dari Tuhan, dari hujan, ini ayahnya Bayu ini juga seorang yang rajin merawat tumbuhannya, ya, merawat tanamannya, memberi air, ya, menyiram setiap hari, menyiraminya supaya tumbuh dengan subur, juga memberi pupuk supaya tumbuh dengan subur. Nah, ini ayahnya menyiram tumbuhan yang ada di halaman tadi tumbuh dengan subur. Tapi pada suatu hari ada salah satu pohon, ya, ini salah satu pohon. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada pohon yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Mengapa? Nah, ini ceritanya ini nanti ya. Ceritanya tentang iri hati tadi, ya. Ini ceritanya. Ini ada pohon yang daunnya berwarna kuning. Nah, mengapa? Karena kekurangan asupan makanan. Ya, mengapa kok bisa? Mengapa kok bisa kekurangan makanan? Ya, ini karena begini, kalau tumbuhan itu biasanya punya bagian-bagian. Ini anak-anak yang mungkin kelas 4 atau kelas 3 ini ada ya bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja? Yuk, siapa yang bisa? Yuk, sebutkan. Iya, ada apa ini anak-anak? Daun. Kemudian ada apa lagi yang menopang? Ada batang. Kemudian yang ada di bawah di tanah itu adalah akar. Nah, ini bagian dari tumbuhan. Ada daun. Ini daun. Kemudian ada batang. Hai, aku batang. Dan ini ada akar. Nah, masing-masing tumbuhan ini mempunyai tugas sendiri-sendiri. Daun punya tugasnya sendiri, batang punya tugasnya sendiri, akar punya tugasnya sendiri. Walaupun ini ya tumbuhan tanaman itu juga punya tugasnya masing-masing. Nah, apa tugasnya? Nih tumbuhan ya. Nih kalian bisa melihat. Ada daun, ada batang, dan ada akarnya. Nah, ini namanya tumbuhan. Ini mempunyai tugas masing-masing. Bagian tadi daun, batang, dan akarnya itu mempunyai tugas. Nah, ini tumbuhan, ini daun, batang, akar. Ya, kelihatan ya? Ini daun, kemudian batang, dan di bawah itu akar. Nah, ini punya tugas yaitu tumbuhan, yakni akar. Nah, ini dari bawah akar. Ini akar bertugas mencari makanan. Setelah akar mencari makanan, kemudian tugasnya siapa? Tugasnya batang. Batang membawa makanan itu menuju ke daun. Nah, setelah sampai ke daun, daun bertugas memasak makanan, ya, memasak makanan untuk seluruh pohon. Nah, jadi tugasnya apa tadi? Akar mencari makanan, tugasnya batang membawa makanan ke daun, kemudian daun memasak makanan, namanya masakan di gitu, proses masak itu namanya fotosintesis ya. Kalau anak-anak sudah besar mesti tahu. Nih proses. Ada tugasnya masing-masing antara daun, batang, dan akar. Nah, ini anak-anak. Daun ini
biasa ini anak adalah selalu ceria, ya, hidupnya ceria, tersenyum, bahagia, sukacita, ya. Ya, dia ini daunnya sedang tersenyum, ya, tersenyum pada kalian, mengucapkan selamat pagi, halo. Nah ini ya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBS Kerten. Nah ini daunnya selalu ceria, bersukacita. Namun pada suatu hari daun ini cemberut anak-anak. Cemberut nih seperti kalian, ya. Kalau ya baru marah mesti cemberut. Nah, kalau cemberut mesti wajahnya jadi jelek, ya. Ini seperti daun nih, wajahnya jadi jelek nih, mulutnya jadi lebar, ya, matanya ya kadang ada yang sambil agak kelihatan mau nangis. Ya ini cemberut. Nah ini ya, daun cemberut. Suatu hari cemberut. Mengapa dia cemberut? Nah, pada saat daunnya cemberut, datanglah batang, tanya pada daun, "Hei daun, ada apa sih? Mukamu jelek banget, mukamu cemberut, kamu gak indah lagi loh, kamu gak cantik lagi loh daun, tuh lihat, mukamu cemberut." Nah, batang menegur pada daun karena mukanya kelihatan jelek, cemberut, ya nih cemberut. Nah, daun berkata, "Batang, aku ini loh sudah capek-capek memasak makanan tiap hari, tapi daunku menjadi kuning, itu bisa ya layu. Aku iri pada akar. Akar itu enak loh." Nah, loh, kenapa kok akar enak kamu cemburu, ya? Kamu iri pada akar. Lah akar itu tempatnya di bawah, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Aku ada di atas. Nah nih, aku selalu ada di atas. Aku kehujanan, kepanasan. Aku ingin pindah tempat gantian dengan si akar. Nah ini ya, daun mengeluh. Nah, dia mengeluh iri dengan si akar yang berada di bawah, yang selalu teduh, ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nah, kemudian batang menasihati, "Ya nggak bisa toh daun, kita itu sudah punya tugas masing-masing. Apa kamu ya bisa menggantikan tugasnya akar?" Pokoknya, ini daun ini ngeyel nih anak-anak. "Pokoknya aku pengen kayak akar, aku pengen jadi akar. Aku iri, dia enak-enakan aja, ya. Tidak panas, tidak kehujanan, ya. Ada di bawah, aku yang merasakan kepanasan, kehujanan. Aku ingin berganti posisi, pindah tempat ke akar." Nah ini kemudian ya, nih si akarnya nih, ini tadi ya akarnya nih. Jadi akar nih, daunnya mau pindah di sini. Nah, coba anak-anak bisa ndak nih kira-kira daun pindah menggantikan tugasnya akar? Karena daun merasa iri, penak lu akar iki nang ngisor, ora kepanasan, ora kudanan. Aku ki kudanan terus, panas terus. Nah, maka karena daunnya tadi ngeyel, ya, dia ingin berpindah nih. Ya, tetap ngeyel, dia ingin berpindah tempat ke rumahnya akar. Tapi apa yang terjadi? Daunnya mau menembus ke tanah, tidak bisa. Ada kerikilnya, mau menembus tidak bisa. Ya. Nih, daunnya tidak bisa menembus seperti akar ini, ya. Nih mau menembus, nih ada batu-batu, dia akan menembus ke bawah, tidak bisa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena daunnya ini ngeyel tadi, ya anak-anak, ngeyel ingin menggantikan posisinya si akar, ya, iri hati, maka asupan makanan di pohon itu menjadi berkurang. Tidak ada asupan karena daun tidak mau memasak makanan. Nah, tidak mau memasak makanan. Akhirnya ini apa yang terjadi? Pohonnya ini menjadi apa, Dik?
menjadi daunnya kuning, kemudian rontok dan akhirnya mati. Nah, ya anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian juga sudah pernah namanya iri hati. Mungkin iri dengan kakaknya, iri dengan adiknya, iri dengan temannya, ya, merasa iri, ya. Nah, kalau kalian mempunyai sifat yang iri, itu akhirnya akan mendatangkan keributan, kekacauan, ya, kekacauan. Akhirnya apa? Nanti kalian akan berselisih. Nah, kalau orang Jawa bilang akan padu karo koncone, padu karo kakake, padu karo adike, karena iri hati, ya. Jadi anak-anak, untuk anak-anakku yang di rumah, ya, kalian harus ingat, ya, Tuhan menciptakan kita itu, ya, dengan kelebihan dan kekurangan kita. Masing-masing bisa saling melengkapi. Jadi anak-anak tidak usah, ya, hilang itu rasa iri hati kepada kakak, kepada adik, kepada teman. Ingat, iri hati hanya akan mendatangkan keributan, kekacauan. Kalau, ya, ada keributan, kekacauan, maka hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan damai. Untuk itu, ya, cerita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kalian untuk selalu menghilangkan, ya, jangan sampai kalian mempunyai sifat iri hati, ya. Ingat tadi iri hati di dalam Yakobus, ya. Nah, di dalam Yakobus pasal 3, ya, tadi bentar, ya. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, ya. Kita baca sekali lagi supaya kalian ingat, kenapa toh aku kok tidak boleh iri hati. Nah, ini kita baca bersama-sama, ya, kita renungkan Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Bunyi firman Tuhan adalah, nih, buku besar kan, biar kalian bisa membacanya. Yuk, kita baca sekali lagi sebelum Bu Yuli tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi ini firman Tuhan, cerita pada saat pagi hari ini, kiranya memberkati kalian dan kalian bisa memetik pelajaran pagi hari ini bahwa kalian sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mempunyai sikap iri hati. Sekecil apapun hilangkan, ya, supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa datang pada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu, mengajarkan kami untuk kami tidak mempunyai sikap iri hati. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh merasakan kehidupan yang damai tentram, karena kami boleh menghilangkan rasa iri hati yang mungkin kadang timbul di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, saat pagi hari ini Engkau ingatkan kami untuk kami bersama-sama untuk melakukan firman-Mu. Kami tidak boleh iri hati kepada teman, kepada kakak, kepada adik, atau kepada semua orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih Bapa buat firman-Mu saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu Engkau telah mengingatkan kepada kami agar kami selalu berbuat sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu GBS Kerten ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau anak-anak-Mu saat pagi hari ini kemarin sudah mungkin menerima hasil testing atau kenaikan kelas, mereka boleh Engkau berkati dengan nilai yang baik dan bisa naik kelas. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau akan selanjutnya memimpin kehidupan anak-anak-Mu GBS Kerten ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kalian semuanya.